Ya, Halo, halo. selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Ya silakan duduk Mas, silakan duduk. Sebelumnya, apakah yang boleh saya bantu Mas? Apakah Masnya ingin melakukan wawancara konseling? Apakah Masnya ada lagi masalah? Ya Pak, saya ada lagi masalah. Oh, Masnya lagi ada masalah. Tetapi untuk lebih dalam lagi untuk kita melakukan konseling pada malam hari ini, saya ingin sedikit menjelaskan apa itu konseling. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa konseling adalah proses di mana konselor membantu individu untuk memahami masalah untuk mengatasi yang mungkin sedang terjadi yang kita alami. Tapi sebelum lebih lagi untuk dalam proses konseling ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan di sini ada asas-asas konseling Mas. Di sini ada asas keterbukaan, di mana Masnya bisa lebih terbuka dari hati yang paling dalam untuk terbuka untuk memberikan informasi yang akurat, yang baik terkait dengan masalah-masalah yang mungkin Masnya alami. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana Masnya dengan sukarela memberikan informasi yang valid, yang bagus, yang sesuai dengan apa yang Mas alami, tetapi dengan tidak keterpaksaan gitu. Lalu ada asas ketiga Mas. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan, di mana Masnya bebas dengan sebebas-bebasnya untuk memberikan informasi kepada saya sebagai konselor, sehingga rahasia dan apapun yang mungkin Mas simpan itu nggak usah khawatir, jadi nanti bisa aman, pasti aman. Jadi rahasia itu pasti dijaga dengan aman, tidak akan dikasih tahu ke siapa-siapa gitu loh Mas. Lalu ada asas keempat, ada asas kemandirian. Jadi setelah kita melakukan proses konseling ini dengan tadi, sehingga Masnya harus bisa mandiri. Jadi tidak harus bergantung pada konselor, tetapi Masnya nanti ada kemandirian dari diri sendiri, sehingga Masnya mampu berkembang untuk lebih baik lagi. Oke Mas, apakah Masnya sudah lebih paham? Ya Pak, saya sudah merasa paham. Oke, baik Mas. Kalau begitu saya sangat senang sekali mendengar bahwa Masnya sudah paham apa itu sedikit dari apa arti itu konseling dan apa tujuannya Mas. Dan pada malam hari ini saya persilakan Masnya untuk menceritakan sedikit apa penyebabnya Masnya merasa masalah yang mungkin yang terbebani dalam pikiran Mas. Silakan Mas. Gini Pak, saya ada lagi masalah di keluarga. Saya merasa tertekan sehingga saya malas untuk perkuliahan. Oh, jadi Masnya di keluarganya lagi ada masalah dari keluarga ya. Berarti Masnya orang tua gimana? Apakah orang tuanya agak keras mendidik atau gimana Mas? Keras Pak. Oh, agak keras. Orang tuanya agak keras ya, sehingga Masnya malas ya untuk berkuliah gitu. Ya itulah Pak. Oh, berarti tujuan Mas di sini supaya apa? Supaya berubah atau gimana? Ya begitulah Pak, supaya lebih berubah. Oh, Masnya supaya lebih baik lagi itu ya. Oh, baiklah Mas, pada malam hari ini
saya bukan menggurui masnya, tetapi saya mencoba sebagai konselor ingin membantu masnya keluar dari masalah yang mungkin mas alami. Mungkin masnya merasa berat pikirannya karena di keluarga merasa tertekan, merasa orang tuanya terlalu keras mendidik, atau mungkin bahkan membanding-bandingkan kita dengan orang lain gitu ya. Tetapi nasihat dari saya sebagai konselor, masnya tidak bisa langsung membuat keputusan yang langsung dari keputusan, artinya keputusan dari diri sendiri yang mungkin masnya tidak terlebih dahulu bercerita kepada orang lain, tetapi masnya terlebih dahulu berpikir bahwa orang tua saya terlalu jahat lah, sehingga masnya merasa tidak berdaya atau tidak merasa saya kurang dipedulikan di keluarga, saya merasa itu masnya. Tetapi satu hal nasihat saya sebagai konselor mas, kalau kita sebagai anak memang di keluarga itu kadangkala kita memang dididik dengan keras, kita dididik keras, sangat keras. Mungkin orang tua kita berpikir bahwa itu adalah salah satu upaya mereka supaya anaknya lebih bagus, supaya anaknya lebih tinggi, derajat mereka lebih tinggi. Tetapi saya ingin bertanya kepada masnya, apakah masnya pernah nggak dipukul orang tua atau melalui tangan? Pernah nggak? Oh pernah, tetapi nggak sampai berdarah kan? Oh berarti itu adalah pukulan kasih sayang. Kalau masnya dipukul bukan berarti dipukul secara sampai kita berbulan darah, tetapi itu pukulan kasih sayang. Artinya kita diberi pelajaran supaya masnya tidak berbuat yang mungkin bagi mereka melanggar lah gitu ya. Tapi masnya harus saya meningkatkan, saya mengajak masnya supaya membuat berpikir positif. Berpikir positif artinya masnya mau memaafkan orang tua masnya. Mungkin orang tuanya mungkin lagi capek pulang kerja, sehingga dia melihat anaknya malas-malasan. Pasti setiap orang kalau kita melihat anaknya malas atau mereka berleha-leha, pasti semua akan pasti ada marahnya. Tetapi kita tidak bisa langsung menjudge, kita tidak bisa langsung benci kepada orang tua kita sendiri mas. Oke, apakah masnya sudah merasa lebih enak atau apakah masih adakah ingin diceritakan? Ya sudah Pak, saya sudah merasa lega. Oh masnya berarti sudah merasa lega ya. Baiklah, saya merasa senang sekali apabila masnya bisa terbantu untuk lebih lagi berpikir positif ke depannya. Jadi harapan saya supaya masnya lebih mau mandiri, artinya masnya tidak dendam kepada orang tua, dan masnya tetap semangat dalam menjalani hari-hari mas, baik di dalam rumah, di dalam lingkungan, terutama di dalam pendidikan masnya sendiri apabila sudah memasuki perkuliahan. Jadi jangan sampai masnya jadi gagal, jadi payah orang tua kita itu jadi sia-sia, jadi kan sayang gitu. Jadi saya berharap sebagai konselor
masnya bisa berubah dan bisa lebih baik lagi. Oke, apakah masnya merasa puas? Ya Pak, saya merasa puas. Oke, baik. Itulah Mas tadi yang perlu diingat tadi. Mungkin kita hidup ini kita seringkali diberhadapkan dengan berbagai masalah, baik itu di dalam masalah keluarga, di lingkungan, di sekitar kita, bahkan teman kita sendiri banyak masalah. Tetapi percayalah bahwa walaupun orang tua kita mungkin agak terlalu keras menekan kita, tetapi itu tidak mereka membenci kita sebagai anaknya, karena orang tua itu sangat mencintai anaknya, walaupun senakal apapun anaknya dia tetap mencintai. Tetapi marilah kita melihat ke depannya, masnya melihat ke depannya supaya lebih baik lagi. Oke lah, cukup sekian proses konseling pada malam hari ini. Semoga masnya ke depannya semakin bertumbuh dan semakin berkembang, dan masnya lebih sukses lagi di pendidikannya. Oke? Oke Pak. Oke. Terima kasih buat malam hari ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas malam ini konselornya. Oke Mas, sama-sama Mas, sehingga masnya semakin lebih baik lagi lah. Oke lah. Oke Pak. Terima kasih Mas.